Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Dwi Cahyani Tias, kelas 4B Reg B Manajemen S1, NPM 1911003002. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan prakerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai bidang, yaitu membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM ini memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses perencanaan SDM ada 4 langkah, yaitu 1. Persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Menilai ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, HR juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi SDM yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM ini yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Ketiga, perkiraan permintaan SDM. Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dengan membuat perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat atau terakhir, strategi dan implementasi perencanaan pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dan evaluasi, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan pemikiran permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, dan lain sebagainya untuk melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif terutama mengenai masalah hukum dan legal. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.